Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'umtid dawaini amin. Fa'idha la syai'a awjabu 'ala al-'abdi min ma'rifati nafsihi wa yalzamu min dalika adamur ridha anha wa biqadri tahaqquqil 'abdi fi ma'rifati nafsihi yasluhu lahu haluhu wa ya'lu maqamuhu. Fa'idha la syai'a awjabu 'alal 'abdi min ma'rifati nafsihi. Jika demikian, maka tidak ada satupun yang lebih wajib bagi seseorang dibanding mengenal nafsunya. Kalau dengan seseorang mengikuti nafsunya, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Dan kalau dia tidak mengikuti nafsunya, maka dia akan selamat dari perbuatan maksiat dan bisa menjalankan perbuatan taat kepada Allah. Maka berarti yang paling wajib buat kita adalah mengenal nafsu kita, karena dengan itu menentukan apa yang kita kerjakan. Apa itu? Apa? Sekarang kita kalau belum mengenal nafsu kita, bagaimana? Bagaimana cara kita melawan nafsu kalau kita sendiri belum mengenal nafsu kita? Bagaimana caranya kita menjaga diri agar jangan sampai ngikutin nafsu kalau ternyata kita sendiri nggak kenal sama nafsu kita? Makanya yang paling wajib buat seseorang itu mengenal nafsunya. Maka di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu ada syair pertama, ta'arraf nafsaka wala ta'man ghawailaha fa inna nafsa akhbatu min sab'ina syaitonan. Ta'arraf nafsaka, kenali nafsumu, wala ta'man ghawailaha, jangan kamu merasa aman dari tipu dayanya. Fa inna nafsa akhbatu min sab'ina syaitonan, karena nafsu itu lebih buruk dibanding 70 setan. Bagaimana kita caranya? Bagaimana kita bisa selamat dari nafsu itu kalau kita sendiri nggak kenal nafsu kita? Banyak orang yang tertipu oleh nafsu. Sangka dia mau jalan bener, padahal lagi dikuasai oleh nafsu. Begitu. Bukan nafsu. Nafsu yang amal atau bisuk itu maksudnya, yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Wa yalzamu min dalika adamu
tidak bisa dipisahkan dari yang demikian itu ada ridho anha, tidak merasa senangnya seseorang terhadap nafsunya. Kalau orang itu sudah kenal nafsunya, pasti dia tidak akan merasa senang, merasa nyaman dengan nafsu. Kita udah tahu bahwa si A itu emang jahat sama kita, kalau bakal senang kita. Kalau misalkan kita tahu bahwa Bang Amir itu tangannya suka nakal, nggak boleh lihat barang nganggur, yang dibenahin aja. Pasti begitu ada Bang Amir, kita udah jaga-jaga, awas-awas ya, Bang Amir. Ada kenal sifatnya. Bang Hendrik emang aslinya musuhin kita, meskipun dekat banget juga, udah tahu kita. Ini mah kalau lagi jangan-jangan kata ujung-ujungnya karena emang tahu dia musuhnya gitu. Kamu yang ngulang lagunya Bangkul jauh-jauh dari bebek datang kemari, bawa jeruk, bawa mangga, bawa semangka. Kan curiga aja. Sehingga jangan dia mau duit ini. Ya karena udah tahu lampunya begitu. Nah kita kalau udah kenal nafsu kita pasti begitu. Meskipun kelihatannya ngajak berbuat baik, ini pasti ujung-ujungnya ada yang keluar dari tuntunan. Ya kan saya begitu, bagi sekolah sering begitu, diajak ke mana? Udah yuk, suatu hal, ayo suatu hal. Bahkan kalau suatu hal, rezekinya melimpah. Ujungnya jelek, awalnya mau ngajakin ibadah. Ayo suatu hal. Ujung-ujungnya ntar ngerti dia rezeki kita banyak. Itu nafsu, meskipun awalnya kelihatannya baik, padahal ujungnya buruk. Jadi kalau kita benar nafsu kita nggak bakal tipu dan nggak bakal nyaman. Makanya paling pertama yang wajib buat kita mengenal nafsu agar kita bisa selamat dari nafsu. Ibarat kayak orang keder nanti. Kalau kita lagi keder, kira-kira kita balik lagi nyari jalan yang benar, apa kita berhenti? Ya, keder dulu berhenti aja saya. Jadi kalau pulang kagak nyampe kagak. Kalau lagi keder begitu, udah tanya, cari jalan yang benar. Kalau begitu muncul dorongan berbuat taat, tapi di akhirnya diiming-iming hal seperti itu, buru-buru dilurusin niatnya. Udah dia ngertiin segala macam. Ini kan sunnah Rasul, ini kan perintah Rasul. Yang segala macam udah. Begitu
begitu kan. Pada umumnya ya karena udah tertanam di hatinya begitu, dari kecil diajarin kuno. Perintah duhanya ada lagi, perintah duhanya. Cuma perintah ngarep ke rezeki dalam duha itu yang kagak ada. Bukan perintah. Allah sudah menjanjikan bagi orang yang sholat duha. Allah menjanjikan, artinya kita nggak usah ngarepin lagi, udah dijanjiin kok. Ngapain pakai diarepin? Gitu, jangan pakai diarepin itu udah disiapkan. Kayak orang kerja, emang gajian misalkan setiap tanggal 10, nggak pakai diarepin. Kapan sih gajian turun? Kapan sih gajian turun? Kagak pakai. Udah tahu dia, ntar kok tanggal 10 waktunya nggak turun dewek. Apa gitu? Lama amat kan? Iya paling begitu doang. Ini lama amat sih turunnya. Begitu. Ini nggak diarepin. Itu sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi nggak perlu diarepin lagi. Cuma sabar aja kan. Dasar berjanji dah mau ilok. Yakinin aja ya. Yakinin aja. Tapi dia nggak diarepin. Jadi perintah duhanya ada. Yang nggak ada itu ngarepin itu dan suatu dia nggak ada. Apa tuh? Cuma memang untuk awal-awal ya boleh dah. Kayak Bang Hendrik, roman-romannya kalau disuruh zikir ikhlas mah berat. Udah janji dulu dah. Ayo Bang Hendrik zikir, biar tak rezeki gampang. Terus semangat dia. Mau belum saatnya zikir, gue udah zikir aja duluan sama bininya, zikir itu begitu. Apa gitu? Ya karena doanya itu kan permintaan dari bisa menghipandil, jadi karena permintaan dari dinaikin, Apa anda pernah ngomong? Awal-awal begitu dah buat nambah semangat. Awal-awal. Tapi jangan sampai 12-an, sampai tua masih begitu aja. Kalau itu. Kan dari dulu juga dia sering bilang ista'inu fil ibadati birriyah. Imam Ghazali pernah bilang dalam kitab ista'inu fil ibadati birriyah. Minta tolonglah dalam ibadah itu dengan riya. Awal-awal riya dulu dah. Lama-lamaan ya jalan kebangan angker. Berurusan lagi, belajar ngurusin dia. Kalau namanya kita masih makomnya makom kuli, apa yang kerjanya nggak lupa makom kuli. Kalau dia jadi lupa baru mau kerja makom kuli dong. Kalau
Wa bi qadri tahaqquqil 'abdi fi ma'rifati nafsihi yasluhu lahu haluhu wa ya'lu maqamuhu. Dan dengan kadar benarnya seseorang dalam mengenal nafsunya, maka sekedar itulah sifatnya akan menjadi baik dan makomnya akan menjadi tinggi. Baiknya sifat seseorang dan tingginya makom seseorang disesuaikan dengan seberapa besar dan seberapa benarnya dia dalam mengenal nafsu. Semakin kenal seseorang dengan nafsunya, maka akan semakin baik sifatnya dan akan semakin tinggi tingkatan. Semakin orang tidak kenal dengan nafsunya, maka semakin rendah tingkatannya dan semakin buruk perbuatan. Oke, kenalin nafsu. Tolong. Gampangnya mah, ketika ada dorongan dalam hati kita untuk mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan, itu nafsu. Pokoknya setiap muncul dorongan dalam hati kita untuk mengerjakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan, nafsu. Itu biar kenal nafsu. Waqad warada anil kubbari wal a'immatil akhyari minal kalimatil mutadamminati li'aibihim bi nufusihim wa tuhmati minhum lahum wa adami ridhahum anha aktsara min ayyusha. Waqad warada anil kubbari, dan sungguhlah datang penjelasan dari tokoh-tokoh agama, wal a'immatil akhyar, dan imam-imam pilihan, minal kalimatil mutadamminati li'aidihim min nufusihim, dari nasihat-nasihat yang mencakup anggapan jelek mereka terhadap nafsu, waktu mati minhum laha, dan rasa curiga dan diri mereka kepada nafsu, wa adami ridhahum anha, dan tidak senangnya mereka terhadap nafsu, aktsara min ayyusur, yang sangat banyak tidak terhingga dan tidak terhingga. Banyak dah nasihat-nasihat para ulama tentang jeleknya nafsu itu banyak.
Walidzalika qala Abu Hafs radhiyallahu anhu, man lam yattahid nafsahu ala dawamil awqati wa lam yukhalifha fi jami'il ahwali wa lam yajurraha ila makruhiha fi sa'iri ayyamihi kana maghruran. Wa man nazara ilaiha istihsani syai'in minha faqad aflataha. Wa kaifa yasihhu li'aqilin ar-ridha an nafsihi. Wal karimu ibnul karimi yaqulu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Berdasarkan ini maka Imam Abu Hafs radhiyallahu anhu menjelaskan, siapa Abu Hafs? Apa? Abu Hafs nggak tahu? Hah? Baca Quran. Sayyidina Umar itu Imam Abu Hafs. Kan dulu kita pernah ngaji itu di Majalis Usani pas hari kedua menjadi tentang itu. Man lam yattahid nafsahu ala dawamil awqati, orang yang tidak merasa curiga kepada nafsunya di seluruh waktunya. Walam yukhalifha fi jami'il ahwal, dan tidak melawan nafsunya dalam semua kondisinya. Walam yajurraha ila makruhiha, dan tidak memaksakan nafsunya untuk mengerjakan apa yang tidak disukainya. Fi sa'iri ayyami, di semua hari-harinya, kana maghrura, maka orang itu tergolong orang yang tertipu. Makanya nggak boleh lengah. Meskipun hanya satu saat, kita nggak boleh lengah terhadap nafsu. Sedikit saja lengah, tertipu. Ujung-ujungnya perasaan kita udah bener banget, tapi padahal itu semua munculnya dari nafsu. Dan yang namanya munculnya dari nafsu nggak ada yang baik, pasti semuanya buruk. Banyak orang itu. Jangan aman dengan nafsu. Yang kayak kita aja yang sering ngaji masih suka tipu, apalagi yang nggak ngaji. Jadi banget. Tahu? Ya kita yang ngaji aja masih sering ketipu, menafsu. Apalagi yang nggak ngaji. Gitu ya. Hah? Ya iya, temennya tukang tipu, yang tipu juga makanya namanya.
beriman. Wa man nazara ilaiha bistisari syai'in minha faqad ahlaka. Orang yang menganggap bahwa nafsunya memiliki kebaikan, faqad ahlakaha, maka dia sudah siap menjadi orang yang dicelakakan, yang dibuat celaka oleh nafsu. Orang yang menganggap bahwa nafsunya punya kebaikan sedikit, maka dia merupakan orang yang sudah siap sedia untuk dibuat celaka oleh nafsu. Apa? Biasa. Ini namanya enggak? Sendiri kali. Bangun. Bagi suara. Cukup. Baru mulai sudah cukup banyak. Lanjut. Karena tadi itu pada dasarnya nafsu itu selalu mengajak kita berbuat buruk. Jangan sampai ada keyakinan di diri kita bahwa ini ada nafsu ini benar dah. Jangan sampai. Berarti kita jadi orang yang celaka. Wa kaifa yasihhu li'aqilin ar-ridha an nafsi. Orang yang berakal, ini maksud kita jadi kalimat itu tadi. Orang yang berakal pasti tidak akan senang terhadap nafsunya. Kalau dilatih secara penyamak, bagaimana mungkin ada orang yang berakal mau merasa senang dengan nafsu? Bagaimana mungkin ada orang yang berakal tapi dia merasa senang dengan nafsu? Kalau ada orang masih anteng-anteng aja, padahal musuhnya di depannya udah lagi ngalungin, udah lagi ngangkat pedangnya, itu berarti penolak. Bagi semono datang ke rumah lama, bawa bendok, lagi begini aja, gua cok, mau si anteng-anteng aja, itu kalau orang berakal itu. Apa itu? Bukan masuk ke kamar bininya, Ustaz, bukan. Wacok. Berarti orang yang senang sama nafsunya, gampangnya dia nggak berakal. Orang yang suami ikuti nafsunya nggak berakal. Gitu aja. Amin. Wal karimu ibnul karimi yaqul wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mulia, putra dan orang mulia berkata dalam yang dijelaskan dalam firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi,
dan aku tidak pernah merasa bebas dari nafsu. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada perbuatan buruk. Ini akan muslim buat Allah, buat Allah. Allah putra yang maha mulia, putra yang ya kamu yang mencoba. Ini maksudnya Rasulullah bersabda dan ucapan Rasul itu dimasukkan ke dalam Al-Quran. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Jangan merasa hantar. Kalau tadi saya ta'arraf nafsaka wala ta'man wa ila. Kenali nafsumu dan jangan merasa aman dari tipu daya. Karena nafsu itu astuti, asli tukang tipu. Apa astuti? Astuti, asli tukang tipu. Nafsu. Meskipun kata yang baik, gratis. kalau itu dorong nafsu pasti buruk. Enak coba ya. Oh. Wa qala aidan Abu Hafs radhiyallahu anhu mundu arba'ina sanatin i'tiqadi fi nafsi anna Allah yanzuru ilayya nazra sukhti wa a'mali tadullu dhalika. Imam Abu Hafs juga berkata, Imam Abu Hafs radhiyallahu anhu juga berkata, mundu arba'ina sanatin, selama 40 tahun aku hidup, i'tiqadi fi nafsi anallaha yanzuru ilayya nazra sukhti. Keyakinanku dalam diriku bahwa Allah terus memandang kepadaku dengan pandangan murkanya. Wa a'mali tadullu dzalika, dan itu dibuktikan oleh amal perbuatan. Kalau Imam Abu Hafs ngerasanya bahwa Allah terus murka sama dia, sehingga kita sibuk memperbaiki diri, ya Allah masih murka ini, ibadah lagi. Terus ibadah, Allah masih murka ini, ibadah. Kalau kita lain, karena kita anggapnya Allah udah seneng aja sama kita, dan rasanya amal kita udah cakep banget, sehingga nggak pernah pengen memperbaiki diri. Yang ada malah nyalain orang, nggak orang begini, kalau bener loh dia, nggak orang bunuh, salah loh. Karena kita anggapan kita udah bener. Kalau dia beranggapan bahwa Allah masih murka sama dia, Allah masih marah sama dia, pasti yang dia lakukan bagaimana caranya memperbaiki diri kita agar Allah senang. Kalau dia ada seperti itu, apa? Makanya terus habis ibadah, ya rasanya Allah masih murka dengan saya, masih marah sama saya. Ibadah lagi, dibikin cakap lagi, terus jauh aus. Kamu udah merasa bener aja. Makanya yang ada bukan memperbaiki diri, malah nyalahin orang. Penyebab ini akhirnya 40 tahun Allah marah terus ya. Tapi itu bikin dia terus memperbaiki diri. Karena tugas kita sebenarnya cuma satu. Apa? Ya kalau kata Bang Gul mah, saya cuma peserta bukan juri, gitu.
Tahu mereka. Yang namanya sesama peserta jangan saling menilai, biar juri lah yang nilai. Ini mau peserta menilai aja. Awalnya jangan dirawatin sesuatu. Suka menyalahkan orang lain. Itu penyebabnya karena kita merasa diri kita paling benar, sehingga gampang menilai orang lain, gampang menyalahkan orang lain. Dan itu nafsu sumbernya. Kalau dulu beliau contohnya, biar maling paling jahat sekalipun tetap sama bininya, sama anaknya mau sayang. Tetap pulang dari mana-mana, habis merampok dari mana-mana, habis pulang dari mana-mana, tetap bininya kasih duit, kasih duit buat jajan, tetap biar jahat lagi tetap sama anaknya, sama bininya tetap sayang. Jangan suka menyalahkan dan menilai orang lain. Tetap seburuk apapun seseorang pasti ada kelebihannya. Sebaik apapun seseorang pasti ada kesalahan. Tapi jangan lihat kesalahan, lihat kelebihannya, lihat kebaikan. Kalau istilah yin dan yang, tahu bagaimana yin yang itu yang buta, sebelah hitam sebelah putih. Yang bagian putihnya pasti ada titik hitamnya, yang bagian hitamnya pasti ada titik putih. Awal yin yang. Ya, artinya sebaik apapun orang pasti pernah melakukan kesalahan. Karena al-insan ma'al khoto', namanya manusia tempat salah lalu. Kadang udah kerjanya sengaja, ya nggak sengaja dia kerjain. Kan namanya orang. Sebaik apapun orang pasti ada kesalahan. Dan sebaliknya, seburuk apapun orang pasti ada kebaikan. Makanya jangan suka nilai orang. Penyakit kita itu berarti gampang menyalahkan orang lain. Penyakit itu, dan itu sumbernya dari nafsu. Karena kita merasa diri kita paling benar. Itu sumber dari nafsu. Tapi kalau yang masih suka menyalahkan orang lain, berarti masih ngikutin nafsu. Yang masih ngikutin nafsu berarti belum berakal. Berarti bisa jelas wa'amali tadullu dan perbuatanku masih menunjukkan, membuktikan itu semua. Ya kan kita masih suka nilai orang. Biarin yang pantas ngasih nilai itu guru, yang pantas ngasih nilai. Sesama murid dilarang saling menilai. Cukup guru yang ngasih nilai. Kalau bang awal lagi mau bagi semua aja, bagi semua nilainya 5, lalu dilarang dilarang diskota, saling mendahului. Diskota, salah diskota, ada orang saling mendahului. Apa saja? Waqala Junaid
Wa qala Al-Junaidi radhiyallahu ta'ala anhu la taskun ila nafsika wa in damat ta'atuha laka fi ta'ati rabbik. Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la taskun ila nafsika, jangan kamu merasa anteng terhadap nafsumu. Wa inda maksudatuha laka fi ta'ati rabbika, sekalipun nafsu itu sudah lama tunduk kepadamu dalam berbuat taat kepada Tuhan. Sekalipun katanya nafsu sudah tunduk sama kita, udah kita bisa ajak berbuat ibadah yang sesuai tuntunan, tetap jangan rasa aman. Ini jangan rasa aman, karena nafsu itu kayak ular, ibarat lagi di depan kita mah, kita ciumin palanya, anteng aja dia, kan jenger gitu kan. Kita lengah sedikit, balik sedikit dari catok. Meskipun gak ada nafsu itu udah tunduk sama kita, kelihatan, tapi tetap jangan rasa aman. Kalau bisa jadi, kalau nggak berubah. Oh, jangan rasa aman. Makanya dilambangkan waktu kita dulu ngaji sejarah, bahwa ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ada di dalam surga dan iblis pengen menggodanya, itu dilambangkan iblis masuk dalam surga lewat apa? Numpang di mulut ular. Dengan ular itulah iblis sehingga bisa masuk dalam surga. Nafsu itu digambarkan. Oleh Bang Robani sering itu dalam bahasa, jangan turunkan tongkat, kudu selalu siap tongkat buat jadi ular. Kalau nafsu pas yang mau muncul gede, nafsu muncul gede, ya kita main anu itu, apa ditenjol, apa anu gede, anu gede, kudu nafsu gitu. Asal saya mau nongol gede. Tidak. Ada itu diri kita. Bukan perasaan malah itu. Nafsu ya nafsu, rasa ya rasa. Lambang nafsu. Jadi iblis bisa menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa itu karena ada nafsu di dalam. Apa? Soalnya ular kalau dikasih kaki nyatok.
iblis masuk ke dalam surga itu melalui ular, masuk dalam mulut ular. Tapi itu lambang kan. Iblis itu bisa menggoda manusia lewat nafsu. Makanya kalau diperlakukan dulu nafsu, kamu. Karena ular bantuin iblis modal Nabi Adam, maka dikasih hukuman Allah bagian kaki. Kalau ular kalau dikasih kaki ngatok. Jadi tangannya apa? Udah tuh jelas. Wajah aman sedikit. Sering itu bahasa di Balawan ini, jangan turunkan tongkat mujahadah dengan melawan nafsu. Karena diibaratkan nafsu itu kayak ular. Dia lagi di depan kita mah anteng aja anteng. Begitu kita lengah sedikit, dan orang banyak ketipu dengan nafsu. Maka karena dia merasa aman dan merasa dihitungnya benar. Ketipu. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu ta'ala anhu ma raditu an nafsi tarfata'in. Imam Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, aku tidak pernah merasa senang terhadap nafsuku sekejap mata pun. Lagi. Wa yuka an Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu annahu qala inni la anzuru ila wajhi fil yaumi kadza kadza marratan makhafatan ayyakuna qad iswadda lima akhafuhu minal uqubati. Dan dihikayatkan dari Imam Sirri As-Saqati radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, aku bolak-balik berkali-kali memandang wajahku dalam satu hari. Untuk tanda-tanda marotannya kita tahu di awal. Aku terus menerus berkali-kali memandang kepada wajahku dalam satu hari. Maka patan ayaku nakot iswadda lima akhofuhu minal uqubat. Karena aku takut mukaku menjadi hitam lima akhofuhu minal uqubati, karena perbuatan-perbuatanku yang aku takut siksaannya. Karena aku takut siksaan yang Allah berikan untukku. Takutnya dibikin hitam muka. Manusia seperti ngaca lagi. Kalau Bang Kamal sih itu wajar, emang keliling tiap hari.
Saya kemarin sebulanan full Ramadan nggak keluar. Pas lebaran putih muka saya. Habis lebaran sering keluar hitam muka saya. Muruk itu mah, kalau abang itu muruk, masih keluar, cuma kerjanya keliling. Nah, asap knalpot, kena knalpotnya. Panasan. Wa qala aidan minan nasi nasun law mata nisfu ahadihim man zajara nisful akhar wala ahsabuni illa minhum. Dan Imam Sirri As-Saqati juga berkata, di antara masyarakat ini ada orang-orang yang kalau sebagian mereka mati tidak merasa sedih sedikit pun sebagian yang lain. Ada orang-orang yang kalau dia meninggal orang gak sedih bisa, malah surat alhamdulillah habis mau mati. Contoh gitu, contoh. Ada orang-orang yang gitu, kalau dia mati orang kagak sedih bisa. Wala ahsabuni illa minhum, dan aku menganggap diriku orang seperti mereka. Ya artinya Imam Sirri As-Saqati menganggap bahwa dirinya ini rendah. Jangan-jangan saya mati lah kalau yang nangisin bisa. Gitu. Itu Imam Sirri As-Saqati yang ibadahnya kita tahu. Umun Bang Amir udah merasa mulia banget. Apa? Padahal ibadahnya kita tahu banget. Bukan tahu banyak ya, bukan tahu dikit ya. Imam Sirri As-Saqati menganggap bahwa dirinya ini, sehingga kalaupun dia meninggal kagak bakal ada yang sedih. Manusia sadar udah merasa mulia banget. Itu penyebabnya karena kita masih ngerti nafsu. Kalau kita masih menganggap diri kita paling mulia, paling benar, itu karena penyebabnya kita ngerti nafsu. Mudah-mudahan sih zaman kita mah nggak ada yang begitu, nggak ada yang merasa paling benar. Kalau saya dihindarkan dari orang begitu, jangan soal benar. Yang percuma kayak Mahyudin, rasa boleh benar, kita rasakan kayak apa dia terbang benar. Raja pendapat dia boleh benar. Jangan ngulur mengaji, enggak sih ngulur. Jangan ngulur mengaji. Apa? Itu kalau orang yang udah merasa benar. Dan dibanding Imam Sirri As-Saqati mah jauh. Beliau yang segitu banyak amalnya, dan salah satu silsilah thariqah kita juga. Muridnya Syekh Ma'ruf Al-Qarshi, Syekh Sirri As-Saqati. Jadi di silsilah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Syekh Ma'ruf Al-Qarshi itu nomor 10, Syekh Sirri As-Saqati itu nomor 11. Kita udah nomor sekian di silsilah teknik. Itu yang Sirri As-Saqati.
menganggap bahwa dirinya masih hidup. Wala ahsabuni illa minhum, dan aku menganggap diriku termasuk dalam kelompok mereka yang kalau meninggal kagak ditangis bisa. Ila ghairi hadza minal ibaratis shadirati minal masyayikh radhiyallahu anhum fi hadzal ma'na, dan lain sebagainya dari ibarat-ibarat yang muncul dari para masyayikh radhiyallahu anhum yang senada dengan makna ini. Dah banyak tuh. Kalau dimasukin semua kagak muat. Cukup ini sebagian buat bahan renungan kita. Intinya membuat kita terus saja berbaik diri, jangan aman sama nafsu, dan jangan suka menyalahkan orang lain. Kalau kita masih suka menyalahkan orang lain, itu namanya kita masih kalah sama nafsu. Waqad alaqa Syekh Abu Abdurrahman As-Silmi wallahu a'lam bishawab walhamdulillahi rabbil alamin.